Ada apa dengan Mbah Gimbal? Dengan Syekh Panji Gumilang? Waktu kita ini sangat mepet. Saya harus bergerak cepat Itu untuk segera silaturahim kepada mereka. Bukan membawa nama Al Zaitun. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terus saja kita simak tentang perbincangan Mbah Gimbal yang berada di Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang mana Mbah Gimbal menyampaikan komitmennya sebagai seorang budayawan, yang mana Mbah Gimbal cinta dengan perdamaian dan beliau ingin menyatukan Indonesia. Hanya sebagai pelaku budaya, menjaga marwah leluhur, menciptakan silaturahim antar selama ini dengan komunitas manapun, dan saya tidak ingin ormas-ormas manapun menjadi bara api. ya, Karena ditunggangi oleh oknum. Ya. Masalahnya mendekati era-era politik yang Ya. sejuk. laksanakan semua itu bagus, tepuk tangan. Saya bukan orang hebat dalam hal ini, tapi karena saya selama ini selalu memberi contoh terbaik untuk menciptakan silaturahim dan perdamaian. Ya. Jangan sampai timbul perpecahan antar anak bangsa. Kita ini sama-sama golek mangan, ya. Ya. Jangan sampai Le. saling pendidikan. Ini beliau ini mau ngalor ngidul ngetan ngulon sampai sasaran. Siapkan semua. Siap. Jadi gini, saya sekali lagi buat teman-teman ya, saya atas nama pribadi Mbah Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayan, hari ini berada di tempat sangat sakral karena tidak setiap orang bisa duduk di tempat ini. Artinya tempat ini tempat keramat bagi orang-orang tertentu aja, dan satu kehormatan bagi saya bisa berdampingan dengan tokoh-tokoh orang-orang dari Al Zaitun yang ternyata ramah-ramah, dan juga slogannya yang paling menarik atau motonya yang paling menarik adalah budaya toleransi Dan perdamaian. Ini sudah tidak bisa diganggu. Ketika saat ini digoreng oleh orang-orang yang punya kepentingan, inilah tujuan perpecahan. Waspada, hati-hati saudaraku, jangan sampai hati nurani kalian terpecah belah karena emosi sesaat yang merugikan. Karena kita lihat track record jejaknya Al Zaitun yang sejauh ini saya pelajari, mereka menciptakan orang-orang yang santun. Ini yang di mata saya ya, karena saya melihat anak kecil berdasi, orang-orang yang juga pada waktu kumpul-kumpul berdasi. Sekarang saya mau nanya ini, di mana tempat yang memberi contoh seperti itu? Terutama di Indonesia nih. Di mana? Saya rasa saya sudah keliling Indonesia, sampai ke Thailand saya ke sana sebagai pelaku budaya. Baru di Al Zaitun saya melihat orang-orang yang tertib, taat kepada satu perintah. Masalah yang lain-lain saya tidak punya kepentingan, tapi untuk menciptakan perdamaian dan silaturahim itu tugas utama dari Mbah Gimbal sebagai pelaku budaya dan penggiat nasional di dalam menggerakkan supaya Indonesia bersatu untuk menuju adil dan makmur. Pesan saya sederhana, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang, dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi dan mengayomi masyarakat yang lemah dan tertindas. Baru saja kita simak tentang perbincangan Mbah Gimbal yang berada di Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang mana Mbah Gimbal menyampaikan komitmennya sebagai seorang budayawan, yang mana Mbah Gimbal cinta dengan perdamaian dan beliau ingin menyatukan Indonesia. Apakah pendapat Anda setuju sekali dengan pendapat Mbah Gimbal Sang Putra Alam? Namun semua itu adalah komitmen dalam melaksanakan tugas seorang budayawan. Sahabatku semuanya, kita bisa berpikir dengan penuh pemikiran yang luar biasa, yang mana bahwa Indonesia kita tuh bangga dengan NKRI-nya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana
cita-cita bangsa kita yaitu merdeka, dan menurut Mbah Gimbal kemerdekaan itu sendiri belum seutuhnya karena masih banyak oknum-oknum tertentu yang mana masih mengelabui manusia untuk mengadu domba. Ya, seperti yang terjadi kasusnya di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Yang namanya orang itu pasti akan berbeda suatu pendapat dan punya sesuatu yang memang menjadi suatu ketetapan dalam satu pemahaman, seperti yang disampaikan oleh beliau Syekh Panji Gumilang. Ya, beliau menyampaikan statementnya bahwa apa yang dia pahami, apa yang beliau mengerti tentang kajian Al-Quran itu menurut beliau adalah benar. Namun dari beberapa gelintir orang atau mungkin dari kalangan-kalangan tertentu yang menentang apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Namun dengan demikian pendapat daripada Mbah Gimbal Sang Putra Allah itu ada benarnya dan ada baiknya, sahabatku semuanya. Kenapa? Beliau Mbah Gimbal cinta dengan perdamaian. Mungkin kalau kita melihat sosok Mbah Gimbal yang aneh ya, Mbah Gimbal yang sangar, yang wah seperti ini ya, itu banyak orang berpikir wah itu dukun itu. Ya benar seperti Mbah Gimbal sampaikan, Mbah Gimbal itu dukun, duduk sama rukun, jadi dikenal sang dukun cabul, duduk sama rukun sambil rokokan kemebur. Itu Mbah Gimbal. Jadi saya udah kenal banget sih dengan Mbah Gimbal. Beliau seorang spiritual juga budayawan yang memang memperjuangkan kebudayaan Nusantara. Jadi dalam hal ini Mbah Gimbal tidak membela pesantren Az-Zaitun dan juga tidak membela orang-orang yang membuli ya. Tuh, mungkin ada yang bertanya, pendapatnya Gus Intip gimana? Kalau saya cenderung pada apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa pula yang saya tahu. Begitu sahabatku. Andai kata itu tidak membuat saya tuh tergerak, pemikiran saya untuk memikirkan sesuatu, saya akan diam. Namun ini saya mengambil suatu tindakan, saya angkat bicara dalam hal ini karena ini menyangkut toleransi antar umat beragama. Yang mana seperti disampaikan di sini adalah budaya toleransi seperti yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Dan ini juga ada baiknya, cuma secara umum dalam penyampaiannya tidak pada umumnya, tidak seperti pada umumnya disampaikan oleh beberapa kalangan. Oke ya. Dan saya sendiri setuju dengan pendapat Mbah Gimbal bahwa kita itu rukun, damai. Jangan memperkarakan sesuatu menjadi permasalahan yang lebih besar. Nah ya gitu. Jadi saya pribadi tidak membela Az-Zaitun dan juga tidak membela orang-orang yang membenci Pondok Pesantren Az-Zaitun. Namun demikian, saya juga peduli dengan kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Indonesia yang dikenal dengan NKRI. Sahabatku, kita semua adalah saudara, kita semua adalah warga negara Indonesia. Yang mana kita disatukan dengan rasa, perasaan, dan juga nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Apabila ada suatu perbedaan itu hal yang wajar, sahabatku. Dan itu merupakan statement kreatif, gitu ya. Jadi kekreatifan yang menjawabkan kadang kita bingung. Nah ini penterjemahan seperti ini yang disampaikan di Az-Zaitun, disampaikan oleh saya Pak Panji Gumilang, mungkin benar menurut dia, tapi tidak layak, tidak benar menurut umum. Karena kajian Al-Quranul Karim yang mana telah dibawa oleh Muhammad SAW benar. Benar juga yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang bahwa Al-Quranul Karim adalah Qola Rasulullah ya. Kata-kata Rasulullah yang didapat dari wahyu Allah. Itu benar. Jadi ya nggak beda dengan saya yang membacakan Al-Quran Qola Gus Intip ya, jadi nah dipikir ya ada benernya, cuma ya aneh dan tidak pada umumnya. Karena memang kata-kata itu firman Allah tidak langsung menyampaikan pada manusia melalui
utusannya, melalui pesuruhnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengerti ya sahabatku semuanya apa yang saya sampaikan? Semoga ini menjadikan inspirasi buat kami, ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Mbak Gimbal yang telah memperjuangkan. Semoga semua umat yang ada di muka bumi ini bisa bersatu padu, tidak memperkarakan sesuatu, tidak menyalah-nyalahkan. Jadi kesalahan sebenarnya yang mutlak ada pada diri kita, dan yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berpikirlah yang bijak, berpikirlah yang rasio, jangan mudah menyalahkan orang lain. Itu pesan saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan bisa menambah wawasan buat sahabat semuanya. Dari saya cukup sekian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.